Kalau misalnya akhirnya orang itu diselamatkan hanya karena iman, bukan karena dia memang layak untuk diselamatkan, apakah kemudian kita tidak perlu berbuat baik kepada sesama kita mungkin misalnya? Ya, saya rasa perbuatan baik yang kita lakukan tuh berbeda sekali motivasinya ya. Kalau tadi waktu pit hitam dan Sinterklas tadi, itu memiliki satu dasar dari ketakutan ya. Tapi pada waktu kita mengalami cinta kasih Tuhan, yang kita lakukan bukan karena ketakutan, tapi karena anugerah Tuhan sudah mendahului. Seseorang pribadi yang begitu mencintai kita begitu banyak, kita tidak ada lagi yang dapat kita lakukan selain mengasihi dia. Dan cara kita mengasihi dia adalah dengan melakukan segala kebaikan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, tadi berbicara tentang cinta kasih ya, cinta kasih Natal. Kalau kita pikir, sebenarnya kelahiran Kristus itu merupakan satu janji yang digenapi. Allah sudah berjanji kepada umatnya. Dan cara dia mencintai adalah dengan memberikan yang terbaik, yaitu Yesus Kristus. Jadi dalam palungan. Cinta Allah itu sangat berbeda dengan dunia ini. Kalau kita melihat Natal yang seperti tadi celebration ya, di krus dengan sebagainya, itulah cara dunia untuk menyatakan cinta dengan giving ya. Kalau kita melihat ada tukar kado ya. Jadi kalau saya memberikan kado, lalu yang lain memberikan balik. Saya memberikan kado yang ke sini, lalu diberikan balik kembali. Nah, sebenarnya itu merupakan satu cinta kasih yang timbal balik. Kita seringkali mencintai anak-anak kita kalau anak-anak kita baik, taat. Kita mengasihi rekan sekerja kita kalau rekan sekerja kita hopeng kalau apa. Ya, semua orang pikir seperti itu bukan? Iya, kalau kita sepikiran, kalau kita satu hobi gitu. Dan bahkan kita di dalam relasi suami istri, kita kadang-kadang mengasihi pasangan kita pun dengan begitu banyak syarat. Tetapi Tuhan mencintai kita itu dengan cinta yang tanpa syarat. Kita sesungguhnya tidak layak. Tidak ada sedikit pun kebaikan yang dapat membuat Tuhan dapat mencintai kita. Tetapi dia justru datang untuk memperkenalkan cinta yang berbeda, yaitu cinta yang tanpa syarat. Nah, sesungguhnya sebenarnya kalau kita sudah menerima Kristus tadi dengan iman, kita bisa belajar untuk mengasihi orang lain dengan cinta yang demikian, dengan cinta yang tanpa syarat. Kadang-kadang orang pikir untuk mengasihi Tuhan tuh lebih gampang ya, karena hubungannya tuh vertikal ke atas. Tapi Tuhan itu menghadirkan dirinya itu juga melewat orang-orang di sekitar kita, di mana kita harus berelasi dan mencintai sesama, mencintai orang-orang rekan pelayanan kita, rekan sekerja kita, sangat-sangat tidak mudah. Tapi disitulah kita belajar dengan anugerah, dengan iman yang Tuhan berikan. Sekarang saya mau belajar mengasihi dengan cinta yang tidak bersyarat itu. Iya, saya rasa betul seperti yang Bu Stanley katakan. Seringkali kita tuh jadi orang itu lucu. Kita seringkali kasih kado ke orang, kasih pemberian kepada orang lain. Itu bukan karena kita mengasihi dia ya. Tapi karena kita semacam ada keharusan yang dituntut oleh standar-standar sosial kita. Kalau ada orang ulang tahun kita kasih kado. Kalau hari Natal kita kasih kartu Natal, kasih parcel Natal. Ya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya kado, tidak mampu bahkan? Justru itu. Iya, apakah mereka bisa menikmati Natal? Saya rasa mereka lebih menikmati Natal ketimbang kita. Bagaimana itu bisa begitu? Karena apalagi anak-anak ya, kalau udah di bulan 12 itu mereka selalu bilang kado Natalnya apa, kapan saya dapat. Bagaimana tadi bisa bilang kalau nggak punya kado, tidak memberikan kado itu bahkan mungkin bisa lebih menikmati. Maksudnya bagaimana? Karena kalau dikatakan mengenai Natal, kita anak-anak kita yang tinggal di kota metropolitan seperti Jakarta, maka pengharapan mereka yaitu kado di bawah pohon Natal. Tetapi itu sebuah perayaan Natal yang sebetulnya sangat berbeda konteksnya dengan apa yang terjadi di Alkitab. Orang-orang yang tidak punya kado seperti para pengungsi di Syria misalnya, seperti orang-orang yang tinggal di daerah konflik seperti Palestina, Libanon, yang mungkin dalam sehari-hari mereka bisa sedang pergi ke pasar, tiba-tiba orang tua mereka terkena peluru nyasar. Mereka bagaimana merayakan Natal? Nah, saya percaya mereka justru orang-orang yang merayakan Natal dengan konteks yang lebih dekat dengan orang-orang yang ada di Alkitab. Ya betul ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab seperti orang-orang Israel yang waktu itu menantikan kelahiran Sang Mesias ya, mereka sedang berada di dalam penindasan Romawi ya. Betul, maka ketika mereka dalam keadaan yang sebetulnya tidak senyaman kita sekarang ini, mereka hidup dalam sebuah pengharapan. Pengharapan akan ada datangnya seorang juru selamat, raja mereka yang sejati untuk boleh datang membebaskan mereka. Nah, itulah pengharapan yang sebetulnya tidak kita miliki sekarang oleh kita yang kebanyakan hidup di dalam suasana yang serba ada ini. Nah, mungkin itu pengharapan yang dilihat oleh para gembala. Tetapi tidak dilihat oleh
para pemimpin-pemimpin agama pada masa itu. Karena para gembala di dalam kesederhanaan mereka, mereka melihat malaikat bala tentara surgawi muncul dan memberitakan satu kabar yang sebenarnya menjadi satu pengharapan dalam hati orang Israel. Itu menjadi satu kabar yang mendorong mereka pergi mencari di mana bayi itu dilahirkan. Pengharapan itu menjadi kunci, ya. Saya juga teringat ya dengan Simeon, yang seorang yang Roh Kudus katakan dia tidak akan mati sampai sebelum dia melihat Mesias. Dan pada hari itu Roh Kudus memimpin dia untuk pergi ke Bait Allah. Dan ketika dia bertemu dengan bayi Yesus, dia katakan, mataku sudah melihat Sang Juru Selamat, Sang Mesias yang dinantikan. Dan dia boleh dengan damai sejahtera pulang. Dan dia katakan karena keselamatan telah tiba kepada bangsa-bangsa. Ya, orang yang menantikan ya sepertinya bisa mendapatkan makna Natal yang sesungguhnya ya. Nah, keselamatan kepada bangsa-bangsa itu sebetulnya menunjukkan bahwa pengharapan Natal itu bukan hanya ditujukan bagi orang Israel, tapi bagi setiap kita, termasuk kita bangsa Indonesia yang dalam kehidupan sehari-hari sepertinya tidak ada kaitannya dengan orang Israel. Kita pun sebetulnya seharusnya memiliki pengharapan Natal yang sama. Karena keselamatan yang dijanjikan di dalam lahirnya Sang Immanuel itu bukan sekedar keselamatan dari masalah kemiskinan, keselamatan dari masalah penindasan politik, tetapi yang terlebih penting lagi keselamatan jiwa kita yang sudah menjadi hamba dosa. Tetapi sayang sekali bahwa seringkali kita begitu terkagum kepada Natal itu seperti seorang anak kecil. Kita seringkali lebih memperhatikan bungkus kadonya. Kita lebih memperhatikan pernak-perniknya, tetapi kita tidak pernah memperhatikan apa isi yang sesungguhnya daripada kado itu dan siapa yang memberikan kado itu. Jadi betapa sedihnya kalau akhirnya kita setiap tahun merayakan Natal, melihat kepada keindahan bungkus kado, melihat kepada keindahan packagingnya, tetapi kita melupakan hadiah yang sebenarnya yang telah diberikan kepada kita. Kalau begitu sebagai penutup, mungkin kita tanya pada Pak Ivan, kalau begitu apa yang membedakan yang seharusnya menjadi satu hal yang berbeda bagi kita, orang yang beriman kepada Kristus? Ya, memang sebagai orang Kristen, kita juga adalah orang-orang yang seharusnya paling merayakan Natal, yang paling mempersiapkan Natal dengan detail. Tetapi itu bukanlah sekedar demi perayaan itu sendiri. Itu adalah seharusnya menjadi sebuah perayaan yang ditujukan kepada satu tokoh sentral. Seperti tadi yang Pak Aludin katakan, itu adalah sebuah perayaan yang didasari kepada iman kepada Kristus yang datang. Dan itu seperti yang Bu Stanley katakan, sesuatu yang iman yang menimbulkan kasih kepada sesama. Tapi bukan kasih yang dari dunia ini, melainkan kasih yang meneladani Sang Juru Selamat kita. Dan itu semua kita bisa miliki ketika kita punya pengharapan kepada Sang Juru Selamat yang telah datang 2000 tahun yang lalu dan yang akan datang kembali. Terima kasih untuk sharingnya buat Pak Aludin, Ibu Stanley, dan Pak Ivan. Mungkin ada tambahan lagi? Atau sudah? Tidak ada lagi ya, dan tentunya pada para pemirsa dimanapun Anda berada, kiranya Natal tahun ini tidak hanya lewat sebagai satu tradisi, sebagai satu perayaan-perayaan dengan keluarga dan teman dan di gereja. Kiranya Natal tahun ini bisa menjadi ada satu makna yang khusus, yang mendalam dan berpusat kepada Kristus. Kembali kepada Bu Rini.